Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala wa qala Rasulullah ya rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahzura. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua bersyukur di pagi hari ini kita bisa dibangunkan Allah kembali dan bangun dalam keadaan sehat walafiat, bangun masih bisa berjalan ke masjid. Dan Alhamdulillah kita masih bisa menikmati sholat subuh. Ini semua adalah karunia Allah yang pantas kita syukuri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan kajian kita kesempatan ini nanti memberi manfaat, barokah bagi perjalanan hidup kita di hari ini dan hari-hari ke depan. Allahumma salawat salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz kita Abu Ayyub izin karena kesibukan tidak bisa hadir. Kita akan mengkaji satu hadis yang dipelajari dulu, namanya hadis arba'in ya. Arba'in hadis cuma isinya 40. Di siwat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah satu kali menyampaikan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu pernah ada tamu dan bertanya ke Rasulullah. Orang itu bertanya, kata Aisyah, ayyul a'malu ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkan pada saya satu amal yang mana kalau saya amalkan amal itu Allah mencintai aku. Ini pertanyaan sebenarnya menukik dan ilmiah. Biasanya kan kita cuma bertanya, Pak, bagaimana supaya amal kita diterima? Kalau hanya diterima itu biasa. Ya. Tapi yang spesial di sini adalah bagaimana amal itu kalau kita lakukan Allah mencintai kita. Hadis ini dulu di pesantren dipelajari di kelas 2. Bahwa ada amal kalau kita lakukan itu Allah mencintai kita. Sang Kiai berkata waktu itu, ingat saya, kamu kalau mau sukses harus ada satu amalan yang khusus. Ya, kalau orang Jawa menyebut itu wirid ya. Kalau kamu ingin sukses berhasil itu mulai sekarang itu silakan kamu pilih. Yang mana amalan itu sunnah, setelah kamu kewajibannya disempurnakan, kamu lakukan itu. Kamu boleh puasa Senin Kemis. Boleh kamu pilih sholat tahajud. Boleh kamu pilih puasa Daud. Boleh kamu pilih membaca Al-Quran. Setiap waktu baca Quran. Itu diberi waktu 1 semester yang kemudian kiainya menagih. Silakan buat pernyataan. Walaupun nanti tidak dilakukan, tapi saya cuma sudah menganjurkan bahwa saya sudah lama hidup, kata guru saya. Santri saya itu berhasil kalau mereka punya amalan. Nah ini senada dengan hadis ini. Ada amalan, ada sahabat datang, ya Rasulullah tunjukkan pada saya amal. Yalah. Kalau amal kita cuma diterima itu biasa. Kalau udah dicintai sama kita ya. Ada tukang itu. Bagus kerjaannya. Senang gitu. Luar biasa. Apa kira-kira? Kita kasih bonus dia. Demikian juga kalau amal kita sudah spesial itu diberi Allah kita bonus. Melebihi orang-orang yang tidak mengamalkan. Apa jawab Rasulullah? Ya Rasulullah tunjukkan pada saya amal. Biar Allah cinta aku gitu. Kalau Rasulullah adawam hawa ingkola. Kamu amalkan yang mana amal itu kamu lakukan mampu istiqomah, mampu mudawwamah,
itu continue. Pilihlah satu amal yang mana amal itu kamu lakukan terus menerus. Wa in qalla, walaupun amal itu kelihatan sedikit, ringan. Sahabat itu pergi dan dia pun memilih satu amal. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memahami ya, banyak amal dalam Islam. Puasa, baca Quran, macam-macamnya. Tapi dari sekian amal, baik besar maupun kecil di hadapan Allah itu, yang penting itu adalah terus-menerus. Tentu salat wajib itu tidak bisa ditawar-tawar, bahwa memang itu terus kita lakukan. Jemaah yang berbahagia, kita teringat di Ramadan ya. Ramadan itu banyak amal yang kita lakukan. Salat wajib, puasa, berbuka. Nah, ini nanti jadi sebuah evaluasi kita. Ada nggak amal itu yang menjadi mudawamah kita? Ramadan kita lakukan. Tapi memang habis Ramadan ada amal tidak bisa dikerjakan lagi. Seperti puasa full itu tidak ditentukan. Sholat taraweh itu tidak dituntunkan. Iftar, berbuka, nggak ada lagi. Tapi dari sekian amal itu, ada beberapa amal yang masih bisa kita lakukan. Yang mana diantaranya adalah sholat lail, sholat malam. Apa sholat lail? Sholat tahajud sebagai pengganti tarawih. Puasa juga masih, tapi puasa sunnah. Ada Senin Kemis, ada Daud, ada Bait, ya, 13, 14, 15. Nah, dari sekian amal itu kita lihat apa kira-kira. Kita fokus satu hal, baca Quran ya. Siapapun di antara kita, Ramadan itu khasnya itu adalah baca Quran. Orang belum merasa Ramadan kalau dia belum baca Quran. Karena indahnya Ramadan itu harus bersama Al-Quran, Sahrul Ramadana. Nah, kita setelah habis Ramadan, kira-kira Ramadan kita udah menjadwal betul itu. Ada yang ya setengah Al-Quran selesai. Ada yang mudah sampai 1 kali khotam. Ada yang sampai 2 kali. Bahkan ada yang 3 kali khotam itu. Pertanyaannya, apakah kita habis Ramadan itu masih membaca Quran? Ya, masihkah kita baca Quran? Masihkah kita sering membaca Al-Quran? Jangan-jangan sudah berhenti. Ya, jangan-jangan kita sudah berhenti padahal kemarin itu sampai 3 kali, 2 kali khotam. Nah, kalau tidak berhenti, kalau sudah berhenti kan berarti kita tidak masuk dalam hadis ini. Kita bukan orang yang mudawamah. Andaikan kita orang yang mengkontinukan baca Quran, itu mesti kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan lagi, atau dibaca cuma kadang-kadang, kadang-kadang pun cuma sedikit, maka kita tidak masuk dalam hadis ini. Kita bukan orang yang dicintai Allah. Bukan dengan baca Al-Quran kita termasuk dicintai Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, padahal Al-Quran itu kan tidak diturunkan untuk dibaca di Ramadan. Tapi Al-Quran itu adalah kitab Allah yang sengaja diturunkan untuk kita amalkan. Maka tadi ayat yang saya bacakan itu, Rasulullah pernah curhat, ya Tuhanku, umatku telah menjadikan Al-Quran ini yang disia-siakan. Al-Quran ada satu kisah ya. Ada sebuah keluarga, suami istri di rumah. Mereka ini senang ngaji ke sana kemari, ikuti. Ada satu ustadz favorit mereka itu. Oh, senang cara ceramahnya, mudah diterima dan gampang gitu. Selalu ya, Ustadz minggu ini di mana aja, di sini, di ngaklik di mana, di SMS. Sehingga mereka pun mengikuti ke Sleman, ke Bantul, ikut mereka. Saking senangnya mereka itu ya ngundang Ustadz ini ke rumah. Ustadz sekali-kali datang ke rumah. Nah, datanglah Ustadz itu dijamu dengan segala macam masakan khas daerah gitu. Sehingga dia merasa termuliakan. Begitu selesai Ustadz ini selesai makan, ngobrol habis, dia pamit untuk melakukan aktivitas. Setelah Ustadz ini pergi, sang ibu beresin meja hidangan itu. Setelah pergi dia ingat,
Aku tadi berniat ngasih uang ke Ustadz untuk disodakohkan. Dicarinya uang itu nggak ada. Lihat sana sini nggak ada. Tanya suami, Mas, apakah lihat uang di sini? Enggak. Taruh mana? Di sini. Wah, berarti Ustadz itu pencuri ya. Muncul buruk sangka itu. Kita kan cuma bertiga di sini. Kalau Mas tidak ngambil, saya nggak ngambil, itu kan dia yang ngambil. Mereka berkesimpulan, nah kayak gini Ustadz itu ya, berdoa dengan kita. Ustadz juga mencuri, untuk apa? Sepakatlah mereka, ya udahlah kita nggak usah ngaji dengan dia lagi. Kita berhenti. Sampai berjalan 3 bulan, yang biasanya mereka 2 kali seminggu ketemu. Jadi 3 bulan tidak ketemu. Satu kali papasan dengan Ustadz itu di jalan kecil. Sang ibu mau tak mau harus turun dan salam. Ya terpaksa gitu. Ngobrol lah dari mana kemana ke sana dan tanya-tanya. Kalau Ustadz tanya, Bu, saya merasa kok setelah di rumah itu kok Ibu kok nggak pernah ikut pengajian saya. Ada apa ya? Sehat tuh, sehat. Suami sehat. Boleh curhat Ustadz? Boleh. Waktu Ustadz ke rumah kami itu, saya berniat ngasih uang ke Ustadz 1 juta. Saya cari setelah Ustadz pergi, tidak ada. Dan kita cuma bertiga. Suami saya tanya, enggak. Maaf Ustadz, apakah Ustadz waktu itu lihat uang waktu kita makan? Kata Ustadz, oh iya, saya lihat itu. Saya lihat uang itu, saya pindah. Pindah ke mana Ustadz? Kan ada lemari di samping ini, meja makan. Di situ ada Al-Quran. Nah, saya taruh uang itu di Al-Quran itu. Dan saya tidak lupa bilang sama ibu. Kehilangan ya Bu? Iya, wah mohon maaf. Saya lupa bilangnya, kata Kiai. Nah, karena begitu sang istri ya, merah padam wajahnya, baru malu gitu. Yang tadi dituduh pencuri lah Ustadz, ya, nggak bener lah gitu. Salat dia pun Ustadz saya mohon pamit ya gitu. Kelihatan Ustadz, ya udah pulanglah, ceklah gitu. Sampai rumah suaminya tanya, loh kok kayak tergusuk-gusuk kenapa? Malu saya. Kenapa? Kata Ustadz, uangnya nggak ngambil, cuma dipindah. Pindah di mana? Itu di Al-Quran. Ayo kita lihat. Dilihat. Ternyata uang itu di dalam Al-Quran. Dibuka, dihitung, tidak berkurang. Masih 1 juta utuh. Apa yang kita lihat dari kisah ini Bapak Ibu? Pesan moralnya adalah, ternyata ada keluarga yang sampai 3 bulan tidak membaca Al-Quran. Ada keluarga yang sampai 3 bulan tidak membaca Al-Quran, itu cuma dipajang di sang kiai tadi. Ustadz itu menyangka adalah satu-satunya yang sering dibaca orang adalah Al-Quran. Dia berbaik sangka, paling nanti ketemu taruh situ uangnya. Ternyata mereka 3 bulan tidak baca Quran. Dan ternyata di antara kita banyak yang baca Quran itu hanya momen-momen tertentu, Ramadan gitu. Udah Ramadan. Ya, mungkin yasinan aja. Tidak menjadi sebuah amal. Nah, dari kisah ini lalu kita lihat bagaimana mereka itu ya sikapnya muncul begitu. Mudah buruk sangka, memponis dan sebagainya. Akhirnya apa? Kenapa tidak tercahayai oleh Al-Quran? Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita umat Islam ini jangan membiasakan hal seperti itulah. Kalau kita kok kemudian membaca Al-Quran itu, padahal Al-Quran kan definisinya apa? Kitab Allah yang diturunkan Allah melalui malaikat untuk dibaca. Yang membacanya menjadi pedoman hidup akan bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah kita selama ini masih membaca Al-Quran? Lalu mari kita kaji, apakah membaca Al-Quran itu termasuk tadi amal yang dilakukan mudawamah dan ringan? Secara hakiki memang baca Al-Quran itu mudah. Kita membaca ya, Mas Tri baca 2 halaman mungkin cuma 10 menit itu. Ya, saya juga baca itu paling 10-15 menit. Ringan. Tapi sebenarnya baca Al-Quran bukan masalah kecil, masalah besar. Al-Quran itu dalam satu hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, mudawamahkan baca Quran, istiqomahkan, kontinukan baca
Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacaan Al-Qur'anmu itu akan datang pada hari kiamat itu memberi syafaat. Kita Bu di rumah begitu mati lampu, bagaimana? Bingung, gelap. Bagaimana kira-kira di kubur yang tidak ada lampu? Maka yang memberi penerang syafaat itu adalah Al-Quran itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita paham masalah kiamat itu bukan masalah kecil, tapi masalah dasar. Dan kita memahami itu mulai dari proses kubur Ali bin Abi Thalib itu datang ke kuburan nangis dia. Ali bin Abi Thalib khalifah, Anda ceramah surga neraka, Anda nangis. Kenapa sampai di surga kok ke kuburan kok nangis? Jawab Ali, ini adalah pintu pertama yang mana di sini tidak ada tawar-tawaran lagi. Tidak ada lagi sogok-sogokan. Apa yang Anda lakukan itulah yang Anda dapat, maka saya menangis. Siapa orang yang selamat di kubur ini, dia akan selamat ke sidang-sidang berikutnya sampai ke surga. Siapa yang gagal di kubur ini, maka dia akan gagal selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka membaca Al-Quran itu mari kita wadah-wadahkan. Karena dia nanti pas kita meninggal dunia, 7 langkah saudara kita pulang ya, istri kita, suami kita ngantar itu 7 langkah pergi, kan riwayatnya akan datang malaikat menanyakan. Orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran berkata, udahlah kau tidur aja, aku yang jawab. Man rabbuka? Allah. Maka kita buka Al-Quran. Karena bacaan itu akan membersihkan hati kita. Baca Al-Quran itu, maka marilah membaca Al-Quran itu satu, baca sekedar hurufnya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal, baca terus, tapi jangan Yasin terus, baca dari awal begitu. Bolehlah malam Jumat tanpa Yasin. Di kelas 2-nya adalah baca dengan makna, pahami. Yang ketiga adalah baca sering sehingga lama-lama hafal dan kita laksanakan. Al-Quran ada satu kisah mengakhiri kultum kita ini. Ada seorang ibu, dia orang yang hafiz Quran. Menjadikan juga sama dengan saya dapat warisan ijazah dari guru untuk mengamalkan Al-Quran. Sampai dia nikah dan suaminya orang yang ahli Al-Quran, baca Al-Quran. Lahirlah anaknya sampai SMP kelas 1. Anaknya sama, mulai dari TK itu selalu baca Quran. Hafal, baca, sholatnya terus begitu. Begitu nyenangkan anak itu. Qadarullah sampai SMP kelas 2 anak itu sakit-sakitan, diobati rumah sakit, tapi tidak menunjukkan kesembuhan. Sampailah qadarullah di semester kedua kelas 2 itu dia meninggal. Yang menarik dalam kisah ini adalah ibu itu meninggal, anaknya itu dia ada kesedihan. Orang pelayat melihat betul itu. Ibu kok aneh ya, ibu itu kok masa nggak ada rasa sedih, malah kelihatan ceria begitu. Waktu pemandian, pemakaman, biasa-biasa saja dia. Katanya kok nggak kayak sedih apa, kok yang nggak merasa kehilangannya. Seperti halnya kan kita kan anak usia SMP kan lagi indah-indahnya membangun sejarah, cita-cita jadi dokter. Dia nggak. Habis pelayat pergi, teman sekolahnya nanya, yuk, sampean kok meninggal, anak kok nggak ada rasa sedih. Udah kelihatan biasanya anak kan gimana tuh jenengan itu? Yuk, kalau Anda belah dadaku ini sedih saya. Saya ini orang beriman, ini takdir Allah. Dan yang mengobati hati saya adalah saya husnudzon. Anak saya ini mulai TK itu sudah mulai menghafal Al-Quran. Waktu-waktu dia istirahat di sekolah sampai dicaci tamannya, dia itu terlalu baca Quran. Sehingga apa? Saat meninggal ini, bukan saya yakinlah dia akan diterima Allah. Yang saya banggakan adalah di Al-Quran, di hadis itu dijelaskan. Kalau ada senang membaca Al-Quran, ibunya pun, bapaknya pun nanti akan mendapatkan syafaat. Itu yang membuat kaget para pengunjung itu. Betapa seorang ibu tidak ada rasa sedih, tapi karena dia yakin bahwa Al-Quran ini adalah satu hal, maka marilah saudara-saudaraku, kelihatan baca Quran memang sangat berkorelasi dengan yang disampaikan sahabat. Ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amal
yang mana amal itu bisa mendatangkan cinta Allah. Maka salah satu yang bisa kita amalkan adalah mari, apalagi bapak-bapak yang sudah senior ya, udah pensiun itu, yang belum bisa baca Quran, menurut saya ya dipaksakanlah. Baca Quran sekarang 10 kali pertemuan, 15 kali. Ustadz Wawan itu ya punya tim itu. Baca Quran 10 kali pertemuan bisa baca. Gitu. Maka marilah, dan membaca Al-Quran itu sangat indah dan asik, bisa mengobati hati kita. Maka kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita ini akan mati. Yang memberi syafaat cuma dua, Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah Al-Quran. Dan kalau kita sampai di kuburan, dia akan mengawal kita, sholat kita. Kalau kita ditanya, Nasrun, besok minggu depan mau mati, kira-kira udah yakin amalmu cukup belum? Jawab kita mesti belum. Apakah dosamu kira-kira sudah diampuni? Nggak yakin, pasti masih banyak. Maka yang memberi pertolongan semua itu adalah Al-Quran. Ini adalah satu-satunya kitab yang diturunkan Allah pada kita. Karena Allah menciptakan pada kita badan, maka Allah beri petunjuk. Ya kalau tidak kita baca ya gimana ya? Bagaimana kita hidup itu? Maka curhat Rasulullah tadi bahwa ya Allah, umatku ini sudah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Kehancuran satu umat itu adalah baik Nabi Musa, Nabi Adam itu, kalau mereka sudah meninggalkan kitabnya. Kita pun umat Islam akan mulai punah kalau kita sudah mulai meninggalkan kitab. Maka marilah, kali lagi satu yang saya sampaikan, Bapak Ibu tolong ambil satu amal sunnah. Yang mana itu ya mungkin punya toko apa gitu, jadikan itu, punya anak gitu, ya ambillah satu puasa Senin pas berbuka doakan. Punya tahajud, aku milih tahajud, ya tahajud rutin kan, jadikan ya Allah anakku ini, ya Allah anakku. Insya Allah connect, doa kita disambungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa, semoga hari-hari ke depan kita diberi Allah hidayah untuk menempuh hidup lebih baik dan bersama bersahabat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran memberi hidayah ke keluarga kita, rezeki diluaskan, anak-anak kita soleh dan solihah, yang lebih indah semoga kembali husnul khatimah dalam kawalan Al-Quran. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka min quwwatika li da'fina wa min ginaka li faqrina wa faqatina wa min ilmika wa hilmika li jahlina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.